kriminal yang layak Anda simak. Telusur, menelusuri kasus lebih dalam, menyingkap tabir, menguak peristiwa dengan kamera tersembunyi. Buka mata, lihat sekitar Anda. TV One memang beda. Beragam berita yang terjadi hari ini. Menurut saya bukan menyerah. Sudah ada satu komitmen kami sama Bapak Sudioso Kepala BIN. Reportase langsung dari lokasi kejadian. Pemerintah semakin agresif dalam kebijakan pengelolaan bahan bakar minyak atau BBM. Satuan angkutan umum harus berbadan hukum dan memiliki izin sebagai angkutan umum. Saksikan kabar siang. TV One memang beda. Yang terbaik berkalung medali. Yang teratas mengangkat trofi. Yang terkuat menyandang sabuk juara. Yang terhebat di podium mengibarkan bendera. Saksikan dalam Kabar Arena di TV One memang beda. Dinamika dunia sepak bola selalu berubah dari waktu ke waktu. Kesiapan tim, kondisi fisik, maupun faktor non-teknis mempengaruhi performa dan hasil akhir laga. Saksikan analisa komprehensif dunia sepak bola dalam Soccer One. Di TV One memang beda. Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan merupakan satu-satunya daerah di tanah Indonesia yang memiliki peninggalan kuno berupa gong nekara terbesar dan tertua di dunia. Gong nekara ini diperkirakan telah ada sekitar 2000 tahun silam. Peninggalan dinasti Ming Cina ini telah dirawat dengan baik oleh seorang ahli waris keturunan Karaeng di Matalalang, Selayar. Museum Gong Nekara berada dekat dengan Jalan Poros Trans Sulawesi di Dusun Matalalang, Desa Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Disinilah awal mula cerita Gong Nekara. Gong Nekara ini diketemukan di satu kampung di namanya Petanola di Kelurahan Bontobangun, yang diketemukan seorang petani yang bernama Pao pada tahun 1868 diketemukan ini Gong Nekara. Awal mula daripada keberadaannya Gong Nekara ini di Selayar ialah ini Gong Nekara ini berasal dari Indochina ke Thailand. Yang kebetulan pada waktu itu putra mahkota Raja Thailand mengadakan suatu musibah ke timur. Maksudnya dia mengadakan perjalanan ke timur. Dia menyusuri Laut Cina Selatan, baru menyusur ke Laut Bangka langsung ke Laut Jawa, ya.
Laut Jawa perjalanan ini, Laut Jawa sampai ke Flores. Di Flores sampai ke Laut Flores. Sampai di Flores, dia mengarah ke timur. Perjalanannya dibelokkan ke arah timur. Dan berarti dia kena Selayar. Dan sampai di Selayar, dia masuk di Gusung. Kebetulan pada waktu itu di Selayar ini ada dua kerajaan, yaitu kerajaan Kutabangun dan kerajaan Bojongan yang tertua. Akhirnya ini kapal waktu masuk pelabuhan ini Karang. Akhirnya yang Karang ini adalah kapal komando yang ditumpangi oleh putra mahkota Raja Thailand yang bernama Bambun Hall dan bersama-sama Gong Nakara. Jadi satu kapal komando. Akhirnya kapal ini karam. Pada waktu itu Selayar penduduknya tidak ada yang tinggal di pinggiran pada waktu itu. Semua tinggal di atas bumi. Jadi setelah dia lihat ada kapal karam, masyarakat ini melapor kepada rajanya bahwa ada kapal karam di bawah. Akhirnya raja ini turun ke pantai. Sampai di bawah, kebetulan ini ada satu tamu dari kerajaan lain, yaitu kerajaan Thailand. Tapi nanti diketahui pada waktu itu, dan ini ada lucu juga. Yang datang ini ke Selayar, dia tidak tahu berbahasa Selayar. Yang menjemput ini tamu ini, dia tidak tahu berbahasa Thailand. Jadi pada waktu itu terpakai bahasa isyarat, bahasa bisu. Akhirnya waktu dia mengadakan satu bahasa isyarat, ketemu. Akhirnya ini Gong Nakara dibawa naik di darat bersama dengan Raja Perdana Mahkota Raja Thailand. Naik di Bontobangun. Di atas sini, kan di atas dulu ini, bukan di sini kerajaannya dulu. Di atas sini, namanya Kutabangun. Nah, bawa lah nanti. Sampai di atas, dia sudah dijemput ke tamunya berapa? Satu bulan pasti. Dia mengadakan suatu acara-acara sekarang menjemput tamu. Akhirnya, ini Raja Thailand, putra mahkota Raja Thailand, mengadakan suatu ingin melanjutkan perjalanan ke timur. Apakah dia ke Ambon ke Ambon, apakah dia ke Maluku Utara, Almayan, di Ternate, atau sekaligus ke Hawaii. Akhirnya dia paham sama Raja Kutabangun dan Bontobangun. Saya akan melanjutkan perjalanan ke timur. Tetapi ini Gong Nakara. Kehadiran peninggalan kebudayaan Samin Perunggu berawal dari seorang warga Cina yang sedang berlayar di sekitar perairan Selayar. Kapal Dongson Cina yang terdampar di Selayar konon diyakini merupakan kapal yang mengangkut gong ukuran raksasa tersebut. Menurut cerita, Gong Nakara ini ditemukan di dalam tanah dengan kedalaman 2 hingga 3 meter di Papamoheo, Dusun Bontosaile, oleh Palu. Poa sendiri kala itu sedang menggali tanah di kedalaman 2 meter. Linggis yang ia gunakan menggali mengenai sebuah benda dan berbunyi mirip dentuman gong. Dengan adanya penemuan bukti sejarah ini, para peneliti mulai tertarik dengan model gong yang menyerupai dandan terbalik ini. Gong Nakara ini memiliki luas lingkaran permukaan 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm. Keunikan yang dimiliki gong yang dikenal sakral ini adalah adanya motif flora dan fauna yang terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon sirih 11 buah, dan ikan 18 ekor. Inilah program kriminal yang layak Anda simak. Telusur, menelusuri kasus lebih dalam, menyingkap tabir, menguak peristiwa dengan kamera tersembunyi. Buka mata, lihat sekitar Anda.
TV One memang beda. Beragam berita yang terjadi hari ini. Menurut saya bukan menyerah. Sudah ada satu komitmen kami sama Bapak Ridrioso Kepala BIN. Reportase langsung dari lokasi kejadian. Pemerintah semakin agresif dalam kebijakan pengelolaan bahan bakar minyak atau BBM. Satuan angkutan umum harus berbadan hukum dan memiliki izin sebagai angkutan umum. Saksikan kabar siang. TV One memang beda. Yang terbaik berkalung medali. Yang teratas mengangkat trofi. Yang terkuat menyandang sabuk juara. Yang terhebat di podium mengibarkan bendera. Saksikan dalam Kabar Arena di TV One memang beda. Dinamika dunia sepak bola selalu berubah dari waktu ke waktu. Kesiapan tim, kondisi fisik, maupun faktor non-teknis mempengaruhi performa dan hasil akhir laga. Saksikan analisa komprehensif dunia sepak bola dalam Soccer One. Di TV One memang beda. Olahraga ini memang kelihatannya keras, namun apabila dilakukan oleh praktisi bela diri yang terlatih, sebenarnya cukup aman. Terutama dari peraturan dan regulasi kami sangat memperhatikan titik-titik fatal yang dilarang untuk diserang. Untuk menjadi petarung yang handal, tentunya dibutuhkan fisik yang sangat kuat ya. Jadi dengan latihan bela diri, tentunya kita akan mendapatkan fisik yang kuat. Dan untuk mendapatkan fisik yang kuat, dibutuhkan disiplin yang bagus juga. Para pemirsa, mari coba olahraga ini. Beliau itu tidak mau buru-buru hanya karena kita cepat-cepat dapat uang seperti itu. Tapi uang itu memang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Mangan apa? Kuntang runtung nganggur terus. Tapi nak tanahnya kena mbok turun-turun. Aku duwe hak nolak lingkunganku dirusak. Aku duwe hak urip. Bumi dan manusia. TV One memang beda. Sementara itu di permukaan gong bagian atas terdapat 4 ekor arca berbentuk kodok dengan panjang 20 cm dan di samping terdapat 4 daun telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Selain arca bentuk kodok, di permukaan gong ini juga memiliki simbol 16 penjuru mata angin yang dikelilingi oleh ukiran tulisan Sanskerta yang hingga saat ini belum diketahui artinya. Patta Karaeng menjelaskan, warna dari gong ini adalah hijau, namun jika digosok, maka warnanya akan berubah menjadi emas, dan hanya akan bertahan selama 3 hari. Setelah itu akan kembali menjadi warna hijau. Gong ini memiliki lapisan emas murni yang ditafsir dibuat pada zaman Perwu.
Gong Negara. Tingginya adalah 90 cm. Lingkarannya 153. Dan ini ada tulisan, ini mungkin tulisan Sanskerta. Dan berbintang 16. Dan dia punya dicatat ada 4 buah kodok. Ada 4 buah kodok. Itu lambangnya apa? Ya, lambang apa? Ya, ini lambang ini kodok ini berarti lambang kesuburan. Dan memang Indonesia karena ya, subur sekali. Dan ini ada bintik-bintiknya ini deh. Ini emak intan. Waktunya dikalung di bawah tanah, dicopot bawah. Dan ini beberapa gajah, gambaran gajah yang ada. Yang menandakan memang ini barang adalah dari Indonesia. Karena di sana itu kan, di Thailand itu gajah. Dan pada waktu Oku Bantobangun memerintah pada waktu itu, sempat dikirim ini kodok. Ini kodok ini ada angin sedikit karena bekas dingin di sini. Waktunya Cipao mau menggali akhirnya dijahpat di bawah tadi. Ya, akhirnya ini agak sedikit pakai. Kena dingin sedikit. Ini yang terbuka ini. Nanti saya waktu jadi camat baru saya tulis solder langsung dari Jakarta dan ke Jakarta. Nah, inilah yang dikirim ke Nederland. Pada waktu Mas Thailand kemarin mengatakan jadi Oku Bantobangun. Dia kirim ini ke Leiden di Nederland. Diperiksa. Akhirnya diperiksa di Leiden bahwa ini mempunyai 3 syarat, yaitu emas, logam, dan tembaga. Dan ini ada emas ini. Akhirnya dikasih kembali. Dan ini gong ini sebenarnya hijau ini. Kalau digosok bisa kuning. Tetapi kalau digosok dengan ada itu namanya orang Raya kubu. Kalau diambil di sini seperti kasih gosok, dia kuning. Tapi 3 hari saja kokotanya deh. Kuning, akhirnya kembali hijau. Jadi ini pernah dicoba Pak Ya ya? pernah. Waktu saya jadi kepala desa di sini. Gong Nekara ini memiliki fungsi pada masa kerajaan Putabanggung, yakni fungsi keagamaan, sosial budaya, dan politik. Gong tersebut ditemukan pertama kali oleh seorang penggarap kebun bernama Pao pada tahun 1969. Hingga sekarang Gong Nekara tersebut telah menjadi cagar budaya di Kepulauan Selayar yang terus dijaga kelestariannya. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan pada orang-orang Palestina, maka lama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Kelompok Kurdi dilaporkan kerap menyerang sejumlah infrastruktur sebagai bentuk protes terhadap pemerintah Turki. Everything's doing badly, but we're going to make it. She's been there for so long. America never stopped being great. Saksikan kabar petang. TV One memang beda. Menghadirkan berbagai sumber kekayaan. Manusia mengolah kekayaan menjadi sumber kehidupan.
Begitulah, semuanya saling terkait. Bumi dan manusia, TV One memang beda. Ayam kalau dimasak itu benar-benar harus sampai matang di dalamnya, karena kalau enggak itu dia bisa mengandung ada bakteri. Hai, selamat pagi pemirsa Sport One. Saya Ratu Anandita akan menemani Anda dalam Fit, Fresh, and Fun. Di TV One memang beda. Memang beda. Dia bilang ini saya bikin boneka berdasarkan si Hamid. Kita kasih nama siapa? Udah namain aja Pak Oga. Tino kan selalu ngomong bagus. Itu sebetulnya nilai positif yang ditularkan. Pak Jokowi pasti kita tidak bisa lupa tentang baju kotak-kotak itu. Dipublikasikan, muncul di media kan. Saya kayak dapat berkah. TV One memang beda. Warga di Jakarta sudah sejak dini hari mendatangi berbagai tempat menyaksikan gerhana matahari total. Labora yang didampingi oleh istrinya langsung dijemput oleh petugas Kementerian Hukum dan HAM serta anggota BRIMOB bersenjata lengkap. Siapa pemilik sampah bungkus kabel yang ditemukan di sepanjang gorong-gorong Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta? PU udah lapor polisi kok, aku nggak mau pusing kayak gitu. Saksikan Kabar Petang. TV One memang beda. Yang terbaik berkalung medali. Yang teratas mengangkat trofi. Yang terkuat menyandang sabuk juara. Yang terhebat di podium mengibarkan bendera. Saksikan dalam Kabar Arena di TV One. Memang beda. Inilah program kriminal yang layak Anda simak, telusur, menelusuri kasus lebih dalam, menyingkap tabir, menguak peristiwa dengan kamera tersembunyi. Buka mata, lihat sekitar Anda. TV One memang beda. Beragam berita yang terjadi hari ini. Menurut saya bukan menyerah. Sudah ada satu komitmen kami sama Bapak Ridrioso Kepala BIN. Reportase langsung dari lokasi kejadian. Pemerintah semakin agresif dalam kebijakan pengelolaan bahan bakar minyak atau BBM. Satuan angkutan umum harus berbadan hukum dan memiliki izin sebagai angkutan umum. Saksikan Kabar Siang. TV One memang beda. Ini apa gitu? Oh, ini untuk pertama kalinya kami dari warga Makassar berkunjung ke Pulau Selayar dan kebetulan ada acara semacam survei mengenai Pulau Selayar. Dalam perjalanan diberi informasi bahwa ikon wisata di Selayar salah satunya adalah gong terbesar ini. Karena melewatin, ya kita bersinggah sambil melihat kebetulan dibukakan kuncinya dan kita melihat secara langsung bahwa artefak atau gong peninggalan ini merupakan benar-benar peninggalan sejarah yang harus dilestarikan dan dijaga.
untuk bisa menambah pengetahuan dalam hal mungkin masa prasejarah dan lain sebagainya. Iya. Mungkin seperti itu. Ini kan pertama kalinya lihat gong. Itu kesannya bagaimana? Sebenarnya kalau gong buat saya bukan yang pertama ya. Kalau saya kan kebetulan kan dari Jawa, di mana gong di Jawa itu modelnya kan tidak seperti yang barusan. Kalau ini kan betul-betul gongnya itu seperti kayak bukan apa ya yang biasa saya lihat atau yang diproduksi di daerah wilayah Jawa. Ini kan semacam perunggu di atas yang terus diberikan tambahan yang itu terpisah tetapi menjadi fungsi yang sama. Jadi ini setelah kunjungan dari sini Mas, ada niat nggak untuk cerita ke teman-teman soal keberadaan gong ini? Oh pasti, apalagi ini hal yang baru buat saya dan teman-teman pada saat berkunjung di suatu daerah atau desa itu pasti kita tanyakan ikonnya. Nah kalau ikonnya adalah sejarah adalah seperti ini, baik masjid, baik tempat-tempat apa yang sifatnya itu unik tidak ditemukan di daerah lain, itu sangat senang sekali kita kalau pada saat berkunjung di wilayah itu. Sebagai pusat riset, pendidikan, dan kebudayaan, gong ini juga diyakini memiliki kekuatan mistik sebagai penjaga Pulau Selayar. Andi Arman Patakaraing pun bersenandung menyanyikan lagu perjuangan Raja Buta Bangurdimas abad kejayaan, di mana dijelaskan simbol kodok pada permukaan gong negara melambangkan kejayaan. Yang terbaik berkalung medali. Yang teratas mengangkat trofi. Yang terkuat menyandang sabuk juara. Yang terhebat di podium mengibarkan bendera. Saksikan dalam Kabar Arena di TV One. Memang beda. Dinamika dunia sepak bola selalu berubah dari waktu ke waktu. Kesiapan tim, kondisi fisik, maupun faktor non-teknis mempengaruhi performa dan hasil akhir laga. Saksikan analisa komprehensif dunia sepak bola dalam Soccer One di TV One. Memang beda.